Halo semuanya, salam pertanian. Jumpa lagi dengan kita ya, Polaris Group. Di sini kita mau membagikan informasi mengenai pisang Cavendish, mulai dari bibit sampai nanti ke penanaman, perawatan dan pemanenan. Jadi bagaimana kita tanam, bagaimana kita cari bibit yang baik, bibit yang dari kultur jaringan dan bibit yang dari mata tunas itu gimana perbedaannya. Nanti kita bisa sedikit kasih penjelasan lah ya, walaupun tidak sedetail, mungkin tidak sedetail yang teman-teman bayangkan. Setidaknya informasi ini bisa membantu buat kalian semua. Oke, di sini saya mau ngejelasin. Ini adalah bibit pisang Cavendish, ya kan? Dia mempunyai warna hijau, daunnya hijau tua dan ada bercak merahnya, merah kehitaman. Nah, kita lihat. Ini adalah bibit pisang Cavendish. Contoh bibit pisang Cavendish ya seperti ini. Daunnya hijau ketuaan lah, hijau tua, dan ada bercak merahnya yang kehitaman. Ini adalah ciri utama dari pisang Cavendish. Memang ada beberapa jenis juga yang mempunyai bercak merah seperti ini. Itu ada pisang Ambon. Pisang Ambon juga hampir sama, dia mempunyai bercak merah seperti ini, cuma daunnya tidak sehijau tua ini. Dia agak lebih muda. Terus ada juga yang namanya pisang tanduk atau pisang biar, atau juga orang menyebutnya pisang kepok Tanjung. Nah, itu kalau sekilas hampir sama dengan ini, cuma dia biasanya bercaknya itu lebih banyak dari ini. Hampir seperti itu, yang hijau-hijau muda itu, kurang lebih seperti itulah. Oke, nanti kita ke ini ya, ke cara pemilihan bibitnya dan penanaman sampai ke pemanenan. Pisang Cavendish ini biasanya tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan ketinggian di atas 1600 meter dpl. Sedangkan untuk struktur tanahnya, pisang Cavendish ini lebih tumbuh optimal pada tanah kayak humus dan liat berpasir. Pohon pisang ini mempunyai ketinggian batang itu antara 2,5 sampai 3 meter dengan warna hijau kehitaman, dan ada juga yang ukurannya sekitar 2 meteran. Untuk daunnya itu berwarna hijau tua, panjang daunnya panjang, sedangkan untuk panjang tandannya itu 60 sampai 100 cm dengan berat kisaran itu di 15 sampai 30 kg per tandannya. Setiap tandan itu biasanya terdiri dari 8 sampai 13 sisiran, dan setiap sisiran itu terdiri dari 12 sampai 22 buah atau biji. Daging buahnya itu putih kekuningan, rasanya manis dan agak asam dan lunak tentunya, seperti buah pisang pada umumnya. Dan untuk kulitnya itu agak tebal, berwarna hijau kekuningan sampai kuning muda halus. Jantung buahnya akan tumbuh itu di umur, sedangkan untuk penanaman jantungnya itu akan tumbuh di umur 9 bulanan.
Nah, untuk pematangan buahnya itu di angka 3-5 bulan, tergantung gimana kondisi tanahnya ya dan kondisi pohonnya. Buah ini kan bisa dibuat macam-macam atau dijadikan bisnis dengan skala yang besar. Keuntungan yang didapat pun ini bisa jauh lebih besar ketimbang hanya untuk dengan penanaman skala kecil. Dan di sini saya mau membagikan syarat tumbuh pohon pisang Cavendish ini. Yang pertama, dia akan tumbuh secara optimal dengan memakai media tanah kayu humus atau tanah liat berpasir. Dia bisa bertahan pada pH 4,5 hingga 7,5 ukuran pH-nya. Dan untuk kelembapan tanah dia di angka 60-70%. Dan suhu yang bagus untuk pertumbuhan itu di 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Untuk curah hujan itu 200 sampai 250 mm dengan 2 bulan masa kering. Biasanya seperti itu. Nah, akan tumbuh dengan maksimal itu di ketinggian lebih dari 1600 mdpl biasanya. Nggak bisa tumbuh pada iklim tropis dan subtropis di daerah iklim tropis dan subtropis. Itu beberapa syarat tumbuh untuk pisangnya. Kemudian langkah-langkah dalam budidaya pisang Cavendish ini, yang pertama teman-teman semuanya ialah pemilihan bibit. Pemilihan bibit ini menjadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan ketika akan berbudidaya pisang Cavendish, yaitu dengan menyiapkan bibitnya terlebih dahulu. Bisa dari sistem kultur jaringan ataupun dari pengambilan mata tunas atau tunas induk. Nah, keunggulan dari kultur jaringannya ini, dia lebih tahan dari bakteri layu muko atau nama kerennya Pseudomonas solanacearum. Penyakit itu sangat ditakuti oleh beberapa para petani pisang. Dan yang saya rasa dan yang saya tahu itu hanya itu keunggulan dari kultur jaringan. Mau dari kultur jaringan atau dari mata tunas, itu semuanya menurut saya sama. Yang penting gimana kita cara merawatnya, membudidayakannya gimana. Pokoknya kalau kita benar-benar nih dalam usaha pertanian, maka hasilnya juga akan benar-benar. Yang penting pertama perawatannya kita harus bagus. Dan untuk langkah yang kedua itu kita melakukan pengolahan media tanam. Nah, media tanam di sini sangat perlu dilakukan agar tanah kita itu menjadi subur dan tanaman bisa tumbuh dengan sempurna. Nah, kalau sudah di tahap ini kita buatkan lubang itu ya sekitar 40 kali 40 kali 40 cm kedalaman lubangnya atau besarnya lubang tanam buat bibit pisang nanti, dengan jarak tanam asumsinya standarnya itu 3 meter kali 3 meter. Nah, setelah lubang tanam dibuat, alangkah baiknya kita kasih pupuk kandang aja
kalau bisa itu yang udah difermentasi, biar apa, biar dia tidak bersifat panas pupuknya, itu yang akan menghasilkan yang lebih baik. Nah, kalau sudah dibuat nih lubang tanamnya, terus jaraknya kita udah atur, udah dikasih pupuk kandangnya, kita biarkanlah sekitar 2 minggu. Kalau sudah 2 minggu baru kita tanamkanlah bibit yang kita telah pilih tadi di awal, kita tanamkan. Saat tanam itu kita belum perlu tambahan pupuk lagi, baik dari organik maupun kimia, kita belum perlu. Kita biarkan dulu, hanya siram aja sampai benar-benar pohon pisang ini udah hidup atau udah kelihatan tumbuh gitu. Untuk yang ketiga, pemeliharaannya itu melakukan pemeliharaan tanaman pemeliharaan seperti tanaman-tanaman lain, agar tanaman kita tumbuh subur dan menghasilkan buah yang berkualitas baik. Itu kayak gimana, itu adalah hal-hal yang yang standar atau yang umum. Kalau untuk pisang ya kita dengan penjarangan atau perempelan dari daun-daun pisang aja nanti. Jadi daun pisangnya jangan dikasih yang banyak daunnya, kita dirempelin aja. Terus pengairannya atau penyiramannya juga kita harus diatur dengan baik supaya tanahnya itu tidak sampai mengalami kekeringan. Dan yang selanjutnya ya kita kasih pupuk aja secara rutin, setiap 3 atau 4 bulan sekali kita kasih pupuk. Kalau rekomendasi saya sih pakai pupuk organik aja biar lebih ramah lingkungan. Dan terakhir, untuk pemanenan itu biasanya kita dilakukan setelah pisang berumur 1 tahun dari tanam, itu udah panen, ya kan. Kalau untuk mulai berbuah di umur 9 bulan, kalau dipanen itu di umur 1 tahun lah, rata-rata 1 tahun itu udah bisa dipanen. Dan ini buah yang bisa dipanen itu tadi kan dari jantungnya, maksudnya dari jantung yang udah dibuang itu di antara 80 sampai 100 hari dia udah tua, udah matang, udah siap panen. Dan berikut adalah sedikit informasi yang bisa saya berikan, ya kan, kepada teman-teman semua yang mau berbudidaya pisang Cavendish ini. Cuman memang pisang Cavendish ini di beberapa daerah tidak sesuai dengan apa yang ada yang ditonton di internet maupun di televisi, bahwasanya pisang ini sangat laku, sangat digemari. Itu tidak semua di setiap daerah begitu. Ada beberapa daerah juga yang tidak mempunyai nilai ekonomi tinggi untuk pisang ini. Pokoknya tidak semua mempunyai harga jual yang sama, tidak semua, kecuali teman-teman sudah bisa bekerja bersama dengan PT yang mengelola dari buah pisang Cavendish ini, itu udah beda cerita. Oke teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita kembangkan pertanian kita terus kembangkan, semoga apa yang telah kita cita-citakan bisa terwujud, ya kan. Salam sehat, salam lestari, dan sampai jumpa.